beserta ibu juga. Sejaknya bareng dewa semuanya telah usai. Semuanya melepas kelelahan. Semuanya akan menjadi kenangan. Bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk diceritakan. Juga marilah kita sama-sama kita buka untuk acara selanjutnya, yaitu untuk itu kepada hadirin untuk mohon berdiri. Serta bapak-bapak hadirin, ini adalah melalui padi benih padi, yaitu di kawasan. Varietas di kawasan ini bahwa siapakah yang menjadi dibagi 3 Pak, yang insya Allah matonnya untuk beras dan yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat yang paling ganteng Kang Erwan beserta Ibu. Di bulan Ramadan ini kami mengharap doa restu untuk kemajuan Agrinas di Jawa Barat sesuai dengan program pemerintah, yaitu Bapak Presiden Bapak Prabowo dan
Pak Gibran bahwa kita harus bisa bersuasembada pangan. Jawa Barat itu sangat luas dan sangat besar, terdiri dari 27 kabupaten kota dan 5.913 desa. Di mana tanahnya yang subur makmur tentu harus membawa manfaat dan berkah buat kita semuanya. Namun saat ini memang belum maksimal. Dengan program pemerintah pusat dan daerah, terutama Jawa Barat Istimewa, dan kita sebagai mitra pemerintah yaitu Agrinas ingin membantu dan merealisasikan keinginan pemerintah tersebut untuk bersuasembada pangan. Dan kami sudah mapping di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat dan akan mensinergikan dan berkolaborasi dalam hal membangun 5 sektor usaha: pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan industri olahannya. Jadi dari hulu ke hilir. Dan akan kita sinergi dan berkolaborasi baik itu dengan pemerintah, lembaga keuangan, lembaga penjaminan, lembaga swasta, dan pelaku usaha untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, menjadikan Jabar istimewa buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Irwan, serta Ibu, kita boleh berkumpul dan langsung dipimpin oleh pimpinan tercinta kita, Bapak Wagub, ya, yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Terjun pertama kalinya sejak beliau dilantik menjadi Wagub untuk mulai berkarya nyata, bukan hanya omong-omong di belakang meja. Kita yakin kepemimpinan Gubernur Wagub itu kepemimpinan di lapangan yang akan bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun daerahnya. Menarik di sini adalah kampung diurus, kota ditata. Itu sangat luar biasa. Simpel saja, nggak usah pakai bahasa yang muluk-muluk, tetapi itu sangat berat. Karena saya percaya bahwa tugas Pak Gubernur, Wagub, dan para kepala desa, Pak Bupati dan sebagainya, Pak Bupati Ciamis juga berat. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit bahwa yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih dukungan dari pemerintah daerah dengan keberadaan Agrinas atau Agro Industri Nasional ini besutan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka swasembada pangan. Tadinya kami itu membentuk semacam badan pengelola pangan nasional, tetapi kemudian beliau berubah pikiran, enggak, Anda menjadi korporasi aja untuk bergerak langsung bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk membangun pertanian. Kalau Anda itu sebagai badan, itu hanya pada level kebijakan kayak Bapanas yang ada di sini. Mereka tidak turun ke lapangan bersama-sama dengan masyarakat, dengan petani. Nanti kalian kebanyakan di kantor, kalian tambah gemuk lagi. Sebenarnya itu nyindir saya juga. Jadi kami banyak di lapangan, makanya begitu ada kegiatan di lapangan, siapa yang mau ikut, saya tunjuk jari karena saya ingin selalu berinteraksi. Saya sendiri orang kampung, tapi kebetulan saya dari Jawa Tengah, dari Semarang. Program pertanian ini merupakan unggulan dari Bapak Presiden untuk menuju swasembada pangan sesuai dengan cita-cita dari Bapak Presiden. Namun yang terpenting saat ini adalah sebagai pengetahuan Bapak Ibu sekalian, tiap tahun itu lahan pertanian kita itu khususnya sawah itu berkurang hampir 1 juta hektar. Kita bisa bayangkan sudah berapa juta hektar sawah kita berkurang. Makanya Bapak Presiden mencanangkan kita cetak sawah baru. Saat ini yang sedang digarap cetak sawah baru dari hutan dikonversikan menjadi sawah itu seluas 1,1 juta hektar. Itu ada di Papua Selatan di dekat Merauke.
Bisa bayangkan 1 juta hektar tuh bagaimana? 1 juta hektar, jangankan 1 juta hektar, 1 hektar, orang nanam padi 1 hektar, kalau kita menggunakan mesin secara tradisional, capek. Makanya tadi saya tanya anak-anak sekolah, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber, pengen jadi gamer. Ada juga saya. Nah ini Bapak Ibu dan para pendidik, mohon ditularkan, dirubah mindset anak-anak. Selalu anak muda berpikir, males ah jadi petani, kotor, capek. Untungnya belum pasti. Itu dulu. Kita rubah bahwa kita akan menjadi petani milenial. Kita rubah bahwa petani bukan lagi sebagai buruh penggarap atau buruh tani, tetapi petani milenial adalah pengusaha industri pertanian. Kita tidak lagi pertanian tradisional, tapi adalah industri pertanian. Maka saya kasih gambaran, di Papua nanti tidak ada orang itu dengan menggunakan traktor tangan dorong, nggak ada. Semua pakai mesin. Nanam juga pakai mesin. Untuk apa itu? Untuk penyemprotan hama, penyemprotan pupuk itu menggunakan pesawat. Ya, namanya air tractor, menggunakan pesawat. Karena bisa bayangkan, pekerjaan 1 hari hanya bisa mencakup 100.000 hektar. Lah kalau 1 juta hektar lebih, itu berapa hari? Nah, jadi gambaran seperti itu. Jadi ke depan, kalau anak-anak itu suka YouTube, bukalah YouTube yang bermanfaat, bukan hanya sekedar joget-joget, tetapi bagaimana menjadi petani milenial, petani modern dan sebagainya. Biar anak-anak kita itu terangsang, anak-anak kita terangsang. Jangan lagi berpikir lebih enak ngojek aja, duduk di pos kampling, ngopi, rokokan, ada penumpang, dapat duit. Bukan seperti itu. Petani harus menjadi pengusaha pertanian modern. Ya. Kemudian terkait dengan benih, ini suatu varietas baru yang akan dikembangkan. Yang menarik di sini adalah saat ini hanya ada beberapa titik, beberapa tempat sebagai sentra penangkaran benih. Saya 2 minggu yang lalu baru kembali dari Provinsi Bali dan Provinsi NTB. Di sana ada 2 titik atau 2 lokasi tempat penangkaran benih padi, ya. Dan ini akan dikembangkan terus. Dan dari Kementerian Pertanian juga mendorong Agrinas untuk mencari sebanyak-banyaknya sentra-sentra pembenihan. Saat ini mungkin dengan berapa hektar tadi ya, 15 hektar, mungkin baru mencukupi wilayah seputaran Priangan Timur, ya. Tetapi nanti ke depan harus bisa memenuhi kebutuhan Jawa Barat dan ke depannya lagi daerah yang lain. Sebagai gambaran, di Kalimantan saat ini ada 500.000 hektar. Itu benihnya mendatangkan dari Sukamandi, mana itu? Subang. Dari Sukamandi. Mantan Bupati 2 periode John Gipsy, Bupati Merauke, itu juga punya lahan di Merauke. Benihnya juga dari Sukamandi, Subang, Pak Prabu. Kalau ini menjadi sentra nanti benih, ini akan bisa kita kirim ke daerah-daerah lain. Di Kalimantan sedang buka lahan juga 500.000 hektar, di Sumatera Selatan juga 500.000 hektar, di Papua Selatan 1,1 juta hektar. Ini belum ada tempat sentra penangkaran benih. Jadi kalau ini bisa dikembangkan dan varietasnya bagus, tolong terus dilakukan riset ya, untuk sehingga nanti kita bisa kirim juga ke Kalimantan, ke Papua, karena mereka masih mandang kita, mereka masih belum bisa untuk sentra penangkaran benih padi. Jadi Pak Prabowo ini baru ngejar bagaimana sawah-sawah kita yang hilang berjuta-juta hektar itu untuk kita kembalikan. Maka buka lahan di Papua, di Kalimantan, di Sumatera dan sebagainya. Saya kira ini suatu langkah yang bagus. Terima kasih atas dukungan Pak Wagub dan jajaran pemerintah daerah, termasuk juga
Pak Bupati dan jajarannya, Forkominda dan sebagainya, dan teristimewa adalah perangkat desa dan masyarakat yang ada di sini untuk bisa memajukan pertanian kita. Ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Wagub atas perkenannya dan rekan-rekan sekalian. Saya juga membawa beberapa rekan-rekan yang kebetulan beliau ini adalah lulusan Lembah Tidar juga. Jadi satu meeting kami, ada yang bintang 1, ada yang kolonel gitu. Mereka sudah purnawirawan. Kenapa Pak Prabowo memerintahkan kami? Kami para purnawirawan itu hanya pensiun administrasinya ya. Administrasi selesai ya, tinggal menerima pensiun, tetapi pengabdian tidak pernah berhenti. Dan kami tergabung di dalam organisasi yang dibentuk oleh Pak Prabowo, yaitu PPIR, Purnawiran Pejuang Indonesia Raya. Itu singkatannya, PPIR, itu langsung di bawah Pak Prabowo. Demikian, terima kasih. Kita tetap semangat, salam sehat, berlimpah berkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Erwan Sugiharto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Untuk bersama-sama hadir pada acara panen raya varietas Cikawasen. Saya sangat menyambut baik varietas baru dari varietas Cikawasen Makmur ini yang dikembangkan oleh Agrinas dan juga PTL Farm Agri Indonesia. Semoga ini menjadi varietas baru yang betul-betul menjadi varietas unggulan kita ke depan. Tadi Pak Ketua, Pak Rizerius sudah menyampaikan bahwa sekarang Pak Prabowo sudah mencetak 1,1 juta hektar lahan sawah baru di Papua. Karena kalau di Pulau Jawa sudah sangat tidak mungkin. 1,1 juta hektar itu Ciamis saja hanya berapa. Dan ini memerlukan bibit-bibit baru yang unggul. Kita bersyukur berada di tanah Pasundan ini, berada di Ciamis yang tanahnya subur, makmur, dan juga udara yang sejuk. Makanya kenapa daerah ini, daerah Desa Kawasen ini dipilih untuk varietas Cikawasen yang baru? Karena insya Allah kalau di sini sangat cocok untuk pengembangan varietas baru. Dan saya ke depan berharap tanah-tanah pertanian ini betul-betul dilindungi. Makanya pemerintah dalam peraturan yang di peraturan daerah kita ya di Perda RT RW sudah ditentukan mana kawasan hijau, mana kawasan kuning, mana kawasan, dan kawasan hijau ini artinya kawasan yang sangat dilindungi, termasuk daerah pesawahan disebut dengan LSD, lahan sawah dilindungi. Dan ini mohon kepada para aparatur nanti ketika akan memberikan izin pembangunan atau apa harus betul-betul dilihat. Saya berharap betul-betul LSD ini atau lahan sawah dilindungi ini betul-betul dilindungi, jangan sampai berkurang. Dan tadi juga sudah disinggung bagaimana ke depan kita bisa memberikan pencerahan atau pendidikan kepada anak-anak kita supaya mereka mau menjadi petani milenial. Ke depan petani harus sejahtera, harus lebih makmur. Kita bisa makan nasi, kita bisa sehat karena ada petani. Oleh karena itu kita harus mencetak bibit-bibit para petani baru ke depannya. Nah ini makanya kita harus memberikan pemahaman
kepada anak-anak kita, sudahlah jangan tinggalkan desa ini. Siapa yang akan membangun desa ini kalau bukan generasi muda dari desa itu sendiri? Selain dari panen raya bibit varietas Cikawasen ini, kami juga ingin memberikan motivasi kepada para petani, kepada generasi muda, mencetak para petani milenial yang baru. Lamun lain ku urang usaha deui lemburnya diurus. Harus betul-betul termanage dengan baik sehingga ini menjadi daya tarik untuk anak-anak muda kita. Sebagai petani ini suatu kebanggaan. Ke depan mereka harus bangga. Saya anak petani Indonesia. Saya bisa sekolah tinggi, saya bisa jadi jenderal, bisa jadi gubernur, bisa jadi menteri, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi presiden karena dari pertanian, dari hasil pertanian. Perhatikan terus, dan saya berharap ini bukan hanya sekedar acara seremonial saja, tetapi terus kita kembangkan. Insya Allah saya akan memantau terus perkembangannya, termasuk juga perkembangan kesejahteraan para petaninya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah dan barokah ini semakin meningkat dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkahilah Jawa Barat dengan kedamaian, kemakmuran dan persatuan serta kedamaian. Lindungilah kami dari segala cobaan dan terimalah amal ibadah kami di bulan suci, bulan yang penuh barokah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Di bulan April saat ini adalah seremonial hasil panen dari varietas Ciamis. Mohon semuanya angkat tangan. Nah, dia dibawa kasih. Terima kasih kepada semuanya. Ada satu Bapak Wagub, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang saya lupa sampaikan tadi bahwa komitmen dari pemerintah dalam hal ini dari Presiden Prabowo Subianto sudah diturunkan kepada kami selaku Adinas bahwa negara harus hadir. Negara harus hadir di pertanian. Dengan demikian kami nanti hasil panen juga nanti Adinas akan beli sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah per kilo 6.500. Tidak ada lagi tengkulak yang beli 4.500, 4.000 dan sebagainya. Adinas akan beli sesuai harga yang sudah ditetapkan pemerintah 6.500 per kilogram. Terima kasih. hanya suasembada pangan ini akan maju keluarga. Iya betul. Pak Kapolres sudah dapat ini. Marilah kita sama di kawasan dari desa. Tolong bantu Pak Toto. Ini sebelum menaikkan ini. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam. Ayo Pak. Maju terus. Varietas di kawasan kita mulai. Bukan, semuanya maju. Terima kasih Pak. Kita sama-sama mendoakan.
Mah. Tong, satong. Bantu tong. Sedikit, gimana berkelompok. Alhamdulillah hari ini saya berada di Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dalam rangka kita pembibitan varietas Cikawasen di Desa Kawasen ini. Ya, saya berharap ini bisa menjadi pembibitan yang berhasil dan unggul sehingga kita bisa menjadi sentral bibit padi berkualitas yang nanti akan ditanam di seluruh Indonesia, bukan hanya di Ciamis saja, bukan hanya di Jawa Barat, tapi di seluruh Indonesia. Nanti mudah-mudahan ini menjadi sentral pembibitannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Agrinas yang telah mensupport kegiatan ini dan juga PT Elfarm Agri Indonesia. Semoga ini bisa mencetak para petani milenial yang baru sehingga mereka tidak lagi berpikiran untuk mencari kerja lagi di kota, tapi mereka bisa mengurus daerahnya menjadi petani milenial yang berhasil. Pak Wagub bertanya, untuk harga penetapan pemerintah gabah, apakah sudah dimonitor seluruh masyarakat Jawa Barat dengan harga 6.500? Alhamdulillah kami terus monitor bersama dinas terkait untuk memonitor harga gabah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan saya berharap ini betul-betul kita kawal semua sehingga kita bisa memberantas para tengkulak yang selama ini meresahkan para petani, yang bisa merugikan para petani. Ke depan petani harus lebih sejahtera lagi. Amin. Tidak ada lagi tengkulak. Insya Allah kami dari pemerintah tingkat daerah maupun pusat menjamin kesejahteraan mereka. Ya, dengan tadi ditentukan harga gabah yang 6.500, tidak boleh ada lagi yang di bawah dari harga tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur. Bebas dulu Pak. Sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang tangannya, jempol semuanya dulu. Ini bagus varietasnya. 1, 2, 3. Elfarm Jaya! Jabar Istimewa! Terima kasih Agrinas telah hadir di kami. Satu, dua, tiga. Oke, boleh ibu-ibu tanda cintanya dulu ibu-ibu. 1, 2, 3. Iya, baik. Ayo. Satu, dua, tiga. Kan misi nggak kebagian. Oke, boleh kasih gaya cintanya dulu. 1, 2, 3. Satu. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Oke, kasih gaya bebas ya. 1, 2, 3. Ya, tenohon.